Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi, judulnya Warna Pelangi Mempengaruhi Kehidupan Manusia. Namun sebelumnya ada dua kesaksian yang akan saya bacakan, yaitu yang pertama kesaksian dari Jenny. Saya akan bacakan. Shalom Papi, saya mau berterima kasih karena Papi Lukas sudah mendoakan saya, dan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala Sri dan tim doa KPI Pondok Daud dan dukungan keluarga. Saya sudah sembuh dan benar-benar saja seperti doa Papi, penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Melalui operasi kemarin, 4 akar gigi menyebabkan infeksi sudah dioperasi, dicabut. Saya saksikan kebaikan Bapak Yahweh dari sejak awal rujukan dari Vaskes. Tidak ada kesulitan sama sekali. Walaupun saya datang, kuota daftar gigi sudah habis, dan sampai dokter periksa, saya diharuskan operasi emergensi. Mungkin bisa diklik, ya ini saudara Jenny ya. Karena infeksi gigi, saya sudah menyebar ke otak, ke telinga, dan ke leher. Dan jalan nafas yang menyebabkan dalam waktu yang sangat cepat bisa paru-paru dan ke jantung. Dalam operasi ada kemungkinan 50/50 keberhasilannya. Tetapi jalan satu-satunya operasi, dan dalam operasi ada tindakan yang tidak ditanggung BPJS. Tapi karena kemurahan Bapak Yahweh, Dr. Harvindo, dokter bedah mulut, mau tanggung pribadi semua yang tidak di-cover BPJS. Tapi akhirnya karena kemurahan Bapak Yahweh, kebijakan rumah sakit mengizinkan proses operasi. Tetap saya berjalan lancar, walaupun sempat mati lampu. Mukjizat terjadi, operasi berhasil, biaya ditanggung rumah sakit semua. Hari Selasa sore, saya operasi pencabutan gigi dan penyedotan nanah infeksi yang sudah menyebar. Hari Rabu sore, saya sudah boleh pulang karena setelah kunjungan ke kamar rawat, dokter sangat heran karena saya bisa pulih dengan sangat cepat. Yang tadinya perkiraan dokter 1 minggu baru pulang. Kalau dilihat keadaan sebelum operasi, semua karena kemurahan Bapak Yahweh, saya sekarang sudah sembuh, hanya tinggal pemulihan luka bekas operasi saja. Betapa hebat pembelaan Bapak Yahweh dalam hidup saya secara pribadi. Terpujilah Yahweh, segala kemuliaannya hanya bagi Yahweh. Terima kasih Papi Lukas sudah membacakan kesaksian saya. Nah, ini kesaksian yang pertama. Kemudian kita akan melihat kesaksian yang kedua, yaitu kesaksian dari Bapak Andre Tangerang. Saya akan bacakan. Shalom Pak Lukas, saya Andre dari Tangerang, mau sharing kesaksian luar biasa. Sekitar tahun 2021, saya, istri, dan 2 anak kami selalu declare, berdoa sepakat dengan bersuara,
untuk kami sudah berada di Singapura dengan tujuan berlibur. Kami lakukan itu setiap ibadah Sabat di rumah kami. Katakan, terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah berada di Singapura. Bisa diklik, iya, ini adalah yang sebelah kiri itu foto Bandara Changi, sedangkan yang sebelah kanan itu White Temple, Hat Yai, Thailand Selatan. Nanti diklik lagi ya. Dan puji Bapak Yahweh, dengan caranya yang ajaib, tanggal 12 sampai 17 November kemarin, kami berempat berangkat liburan. Tidak hanya ke negara Singapura, tetapi juga ke Malaysia, bahkan ke Thailand. Kami berangkat tanpa utang, dan bahkan bisa membawa pulang oleh-oleh untuk orang-orang terdekat kami. Sungguh, Bapak Yahweh memberikan lebih dari apa yang kami minta. Terpujilah Bapak Yahweh Jireh yang menyediakan berlimpah-limpah. Next, gambar lagi ya. Demikian kesaksian kami. Terima kasih Pak Lukas sudah mengajari kami hukum iman, yaitu Law of Attraction. Bapak Yahweh memberkati Pak Lukas dan keluarga. Nah, ini adalah foto Pak Andre bersama dengan keluarga waktu di Magelang ya, tahun 2019, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat materi kita, yaitu perjanjian kekal atau juga warna pelangi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Untuk itu, saudara, saya mengajak saudara untuk membaca di ayat Beresit 9 ayat 13 sampai 15 sebagai dasar firman Tuhan kita. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Loh, belum apa-apa jadi gebuk. Nah, baru dirubah ya. Ayo kita baca lagi. 1, 2, 3. Iya, itu dari kitab Yehezkiel. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu, ya kira-kira 9 tahun yang lalu, saya sudah menyampaikan materi tentang pelangi, tapi versinya berbeda dengan hari ini, saudara. Karena satu ayat Dafar Elohim itu bisa memiliki banyak makna, ya. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang pelangi ini, tapi berbeda dengan yang dahulu. Next caption. Nah, dahulu saya sudah sampaikan ini, ulangi materi ini untuk melihat sisi rohani dari kehidupan kita. Nah, sekarang saudara, warna pelangi ini itu akan selalu ada. Saya akan berputar-putar
soal materi ini, tidak keluar dari materi ini. Nah, ini judulnya adalah Pelangi Janji Abadi dari Tuhan atau Perjanjian Kekal. Nah, saya tidak akan menyampaikannya. Silahkan saudara tonton lagi agar supaya lebih jelas merah itu apa, kuning itu apa, jingga itu apa, terus nanti saudara akan ngerti di sana ya. Silahkan bisa dilihat lagi. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Kalau kita perhatikan warna pelangi itu ada 7 energi yang dimiliki manusia sesuai dengan cakra yang terhubung dengan alam semesta. Jadi pelangi itu juga sama dengan kita. Kita itu memiliki 7 cakra, saudara ya. Nah, saya tentu tidak akan menerangkan cakra lagi, tapi warna-warna itu jikalau diselaraskan maka akan memiliki makna tersendiri bagi kita sebagai orang percaya. Next caption. Saya pakai next caption karena PowerPoint saya receivernya nggak tahu jatuh kemana. Ya, nanti saya cari lagi. Saya terangkan di sini, saudara, dimulai dari matahari terbit, itu di sebelah kiri ya, itu adalah, nanti saudara akan lihat aura-aura atau cahaya-cahaya yang keluar dari alam semesta. Nah, kalau alam semesta itu kita selaraskan dengan diri kita yang memiliki aura itu, kalau sama itu hasilnya akan sangat luar biasa. Nah, itu yang ke atas ya, itu siap-siap mau bekerja. Nah, ini perlu jaga hati, saudara. Kebanyakan orang-orang yang mau bekerja itu tidak jaga hati, tidak jaga hati, saudara. Ribut dulu, bertengkar dulu, wah, sampai ke kantor yang terjadi, saudara punya pekerjaan itu banyak salah, ya, karena diikuti oleh roh kesialan, saudara. Oleh karena itu, bersiaplah bekerja dan jaga hati. Ya, ada orang yang punya idealisme yang tinggi. Kalau mau bekerja, dia cium istrinya, dia peluk istrinya, kemudian dia pergi. Tapi kalau, itu kata orang ya, kalau mau bekerja sudah ada hubungan baik dengan istri, pekerjaan itu nyaman, saudara. Pekerjaan itu enak. Banyak hal-hal yang kayaknya mustahil itu gampang aja dibukakan gitu. Ya, ada aja yang nolong, ya. Kemudian tengah hari, nanti kita akan perhatikan aura-aura terhadap diri kita masing-masing, ya. Ini tengah hari atau siang hari bolong, itu sekitar jam 12. Kemudian matahari terbenam, itu matahari mulai terbenam itu kira-kira kalau orang Kristen, orang Yahudi itu masuk dalam doa ma'arif, ya. Orang Islam bilang maghrib gitu ya, itu ma'arif sebetulnya. Kemudian dilanjutkan dengan pergantian malam, kemudian menjelang tengah malam. Apa yang akan kita lakukan pada titik-titik hitam itu, saudara? Sehingga kita bisa menjadi selaras. Coba kita mulai rinci satu persatu dari hal ini. Next caption. Yang pertama yaitu energi biru.
Energi biru itu orang-orang yang biasanya hidupnya berkelimpahan, saudara boleh cari di YouTube saudara atau di Google, akan banyak orang-orang yang selalu bangun antara jam ini, ya, itu energi biru. Semesta memancarkan kejernihan di waktu alam semesta mendukung niat baik seseorang. Di dalam pergumulan, orang itu selalu berdoa pada tengah malam, pada waktu malam hari. Kenapa? Secara fisik sepi, tidak ada orang, tetapi secara roh kita akan terhubung dengan alam semesta, saudara. Nah, kebanyakan orang tidak tahu akan hal ini. Orang berpikir, ya sudahlah, yang penting kita berdoa, ya itu baik, saudara. Tetapi ada doa-doa tertentu dalam pergumulan itu cari pada saat energi biru muncul dari alam semesta. Sementara energi kita juga muncul yang sama. Nah, kita lihat yang berikutnya, next caption. Nah, mereka melakukan meditasi dengan alam semesta. Mereka membuka komunikasi dengan diri sendiri dan Tuhan dan alam semesta. Disinilah kejernihan pikiran untuk mendapatkan inspirasi. Ini pula yang melancarkan rezeki kita. Saudara lihat jam berapa itu? 1:30, 1:30 ya, 1:30. Mereka biasanya di jam-jam itu, mereka butuh inspirasi, saudara. Nah, ketika orang berdoa atau bermeditasi pada jam-jam itu, dia akan mendapat inspirasi ya di dalam diri kita. Yang tadinya bumpet, nggak ketemu, lama-lama dapat gitu. Ya, seperti pada waktu saya bingung, saudara. Ini besok tuh saya mau nyampaikan khotbah apa ya? Sepertinya khotbah saya itu semua sudah mencakup. Saya berdoa, Tuhan tolong. Lalu pada jam itu, ya, saya berdoa lagi, Tuhan tolong. Beri saya inspirasi. Nah, saya mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, perlu saudara ketahui bahwa pelangi yang punya warna 7, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, itu ada 2 warna yang tidak kelihatan mata. Itu sudah saya bahas di materi sebelumnya, yaitu inframerah dan ultra ungu. Inframerah ya itu untuk melihat di kegelapan malam. Biasanya orang yang punya senapan yang ada kekernya itu sniper, itu biasanya dilengkapi dengan alat itu, saudara. Jadi sekalipun gelap total, tidak ada sinar, tetapi dengan inframerah dia bisa melihat dengan jelas. Seperti CCTV di sini, itu juga ada inframerahnya. Jadi ketika ini gelap, saya bisa lihat orang di dalam sini ada apa. Sekalipun gelap gulita, saudara. Ya, ini mati semua, tapi saya bisa lihat. Karena ada kamera yang inframerah, ya. Nah, ultra ungu itu adalah cahaya yang hampir tidak kelihatan. Itu akan memperindah ikan di akuarium. Bukan cuma ikan di akuarium, tetapi juga mata uang, saudara. Melihat kepalsuan uang itu akan kelihatan. Dengan ultra ungu kita bisa lihat, ya, seperti itu, saudara. Dan seringkali dipergunakan oleh orang-orang
yang berada di ketentaraan. Itu biasanya banyak, saudara. Nah, itu sebabnya orang-orang zaman dulu itu mengatakan, ya, next caption, orang-orang zaman dulu mengatakan, ya, suka bilang, jangan bangun siang, rezekinya nanti dipatok ayam. Saudara pernah dengar? Ya, ada cerita yang seperti itu. Padahal orang tua kita itu juga termasuk animisme dan dinamisme. Tapi kenapa dia bisa ngomong begitu? Walaupun dia tidak bisa menceritakan secara ilmiah. Kalau bangun siang, itu rezekinya dipatok ayam. Nah, itu juga terjadi bagi bangsa Israel. Bangsa Israel itu waktu diberi mana, itu pagi hari, saudara. Kalau sampai orang bangunnya siang, dia mencari mana, nggak ada lagi. Sudah kena sinar matahari. Kalau dikumpulkan, wah saya tak ngumpulin banyak supaya besok nggak usah ambil lagi. Tapi pada waktu kita ngumpulin banyak, karena tidak habis, maka mana itu jadi ulat, saudara. Nah, itu membuktikan bahwa bangun di pagi hari itu akan mendatangkan berkat dan mujizat. Khususnya bagi orang-orang yang bisnis, orang-orang yang bekerja. Mereka akan bangun pagi. Kalau saudara melihat di YouTube, saudara, atau di Google, saudara cari orang-orang terkenal yang hidupnya diberkati oleh Bapa Yahweh, ya, sekalipun dia belum tahu, tetapi dia hidupnya diberkati oleh Tuhan. Itu selalu bangunnya pagi, saudara. Ya, termasuk kita nanti akan lihat bahwa tokoh-tokoh kitab suci juga begitu. Ya, kita lihat next question. Nah, kita mulai yang pertama, saudara. Ini ada 7 poin. Ini yang pertama sekarang. Dimulai saat terbitnya matahari. Cahaya matahari itu mencakup beberapa spektrum. Seperti yang tadi saya katakan, ada ultraviolet, ada visible light atau cahaya yang bisa kita lihat, dan inframerah. Saya tidak akan terangkan lagi, tetapi cahaya ini membuat orang-orang yang normal, ya, itu mulai pada bangun, mulai mempersiapkan diri untuk bekerja. Tetapi ada juga yang bangunnya lebih pagi lagi untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, itu kita mulai dari saat matahari. Dan ternyata matahari terbit pagi hari itu memancarkan energi kesembuhan, saudara. Makanya dokter-dokter selalu mengatakan kalau kamu ingin hidupnya sehat, ya berjemur di panas matahari, ya, karena panas matahari itu menyehatkan, mengandung vitamin D, ya. Nah, orang-orang yang biasa bangun pagi dan mereka menerima sinar matahari, maka pigmen yang ada di dalam tangan itu tidak rusak, saudara. Tapi kalau orang itu tidak pernah kena sinar matahari, pigmennya akan rusak. Putihnya itu putih pucat, saudara. Tidak baik, saudara. Nah, itu sangat rentan dengan penyakit. Jadi energi pagi dimulai saat terbitnya matahari itu sudah alam semesta memancarkan kesembuhan. Kalau yang sakit, ya jangan cuman melihat
supaya kena ingin mendapatkan vitamin D, hanya itu orang-orang yang sakit. Enggak, orang yang sehat pun akan merasa segar di pagi hari, saudara. Ya, kita lihat next caption. Ya, yang kedua sekarang, energi hijau. Alam semesta adalah memiliki energi cinta dan pertumbuhan. Saat ini orang mulai kesibukannya masing-masing. Inilah yang seharusnya kita berinteraksi sebelum kerja, atau memulai pekerjaan dengan hati yang bahagia. Inilah yang menentukan pertumbuhan cinta, karier, dan berkat kita. Makanya banyak sekali orang-orang yang sebelum berangkat kerja itu menjaga hati, saudara. Jangan sampai pergi ke kantor tetapi hatinya penuh dengan kejengkelan. Maka menurut artikel yang saya baca, ya, dan kehidupan nyata dari orang-orang Yahudi, itu akan berhadapan dengan roh kesialan, saudara. Karena tubuh ini itu memancarkan energi yang tidak baik. Nah, kalau dia memancarkan energi yang tidak baik, maka alam semesta dia akan menangkap, dan menangkapnya itu adalah dari energi yang tidak baik. Ingat, di alam semesta itu ada banyak oknum yang tidak terlihat. Di sini pun, sekalipun kita hanya kita saja, saudara, tapi sebetulnya di alam semesta ini, di langit-langit ini, itu juga ada makhluk-makhluk lain, saudara, yang ada bersama kita. Ya, seperti dulu saya pernah katakan, loh, saya sedang menyampaikan materi khotbah, kok sepertinya ada yang memeluk dari belakang. Sampai saya toleh, ini nggak ada orang. Ya, siapa itu? Jadi, saudara, seperti kita ketahui sekali lagi, bahwa hari di mana kita memulai sebuah pekerjaan, harus kita menjaga hati. Amin, saudara. Saya ingin Bapak Ibu sekalian, mau bekerja, mau sekolah, itu harus jaga hati, saudara. Kalau enggak jaga hati, ya bagaimana? Mau sekolah, nangis dulu, ya enggak jadi sekolahnya. Ya. Nanti stres di sekolahan, dibully temannya. Jadi enggak nyaman sekali. Pokoknya hari pertama mengawali berangkat kerja atau sekolah atau melakukan aktivitas apapun, harus dengan hati yang damai. Karena kalau damai, maka berkat Bapa Yahweh akan dilimpahkan kepada kita. Next caption. Nah, sekarang siang hari, yaitu energi kuning. Matahari itu memancarkan energi kuning. Pada saat siang hari bolong, itu tidak baik untuk kita panasan, saudara, atau menerima cahaya matahari. Dan itu akan sangat berbahaya bagi kulit. Ya, cahaya kuning saat matahari berada di tengah hari atau siang hari bolong, ini otak manusia berada di gelombang beta. Nah, ini sekarang kita mengarah kepada otak manusia. Antara 13 sampai 30 Hz, ini saatnya berpikir logis. Nah, kalau saudara mau berpikir dengan logika, itu pada jam-jam ini, ya, jam 1 atau jam 12, itu mantap sekali, saudara, untuk mengambil keputusan,
itu memiliki kewaspadaan yang aktif. Jadi siang hari itu ternyata energi dari alam semesta itu memancarkan energi kuning, saudara. Cahaya kuning, ya. Nah, ini pada siang hari, saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaan, saat kita siang hari, kita ngapain, saudara? Siang hari, ketika alam logika kita sedang kuat-kuatnya, makanya ada orang bertanya kepada saya, Pak Lukas, kalau hukum loa dilakukan siang hari bisa enggak? Saya bilang ya bisa-bisa saja, tapi energinya kecil, ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi dan impian. Penyamaan antara energi kita dengan energi alam semesta sebaiknya dilakukan pada malam hari, saya bilang begitu. Ya, bukan berarti kalau siang hari itu pasti nggak bisa, ya bisa tetap, tapi energinya kecil, saudara. Kita lihat next caption 4, yaitu energi jingga. Itu menjelang matahari terbenam, dimulai jam 3 sore, dan saat ini otak kiri kita mulai menurun dan digantikan otak kanan kita. Otak kiri itu banyak bicara logika. Makanya saya berulang kali mengatakan, kalau kita menghadapi masalah dan tidak bisa dilogikakan, jangan menggunakan logika. Itu tidak jalan, saudara. Ya, sama seperti bangsa Israel ketika dia diserang sama Fir'aun, ketakutan luar biasa. Dia tidak hanya menggunakan alam logika, dia teriak-teriak, ya minta tolong, ya hanya logikanya saja yang bekerja. Tetapi logika itu tidak bisa tolong dia. Makanya Mose mengangkat tongkat sehingga laut itu terbelah. Kalau dilogikakan itu tidak masuk akal, saudara. Ya, makanya saya katakan orang yang menghadapi masalah ketika dia menggunakan logika tidak bisa, jangan pakai logika. Nah, otak kiri kita mulai menurun, digantikan oleh otak kanan kita untuk mengambil alih. Nah, otak kanan itu apa? Otak kanan itu adalah kreativitas dan wawasan, di mana kita tidak bisa berpikir logis. Coba pada saat mulai jam-jam 3 itu, visi saudara utarakan yang angel sekalipun, kita tinggal ngomong, saudara. Kita tinggal bicara, biar nanti alam semesta menangkap ucapan kita. Tuhan, saya belum punya sepeda motor, saya ingin punya sepeda motor. Utarakan itu, saudara. Ya, karena dengan mengutarakan hal itu, alam semesta akan merespon kita. Ya, itu yang namanya iman. Jadi kalau hukum loa itu sebetulnya itu adalah iman, saudara. Cuman prosedurnya iman itu seperti apa, cara-caranya itu seperti, nggak cuman ngomong iman gitu saja tanpa tahu bagaimana caranya, ya percuma. Sama seperti orang kalau ngusir setan cuman tengkang-tengking saja, setannya kan malah tidak keluar, tidak mau pergi, saudara. Tetapi ada mekanisme di dalam diri kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus baik, sehingga ketika kita menghardik kuasa kegelapan itu akan pergi. Enggak dumeh kita masuk ke hilat, wes saya sudah mendapat bekal bahwa setan itu takut sama kita, lalu kita main model tengkang-tengking, enggak jalan, saudara. Bahkan kemarin saya melihat di YouTube ada pendeta yang disantet
itu keluar pakunya dan mati, saudara. Sampai orang berkata, kenapa kok santet kok bisa mati? Ternyata istrinya membuat pengakuan bahwa pendeta itu mendua hati. Di sisi lain dia percaya kepada Tuhan, di sisi lain dia kedukun, saudara. Bersekutu dengan kuasa kegelapan. Sehingga ketika disantet oleh orang lain, tembus, saudara. Di luar pakunya itu. Dulu juga pernah ada, saya dengar, ada pendeta yang disantet, waktu berak keluar batu baterai ABC. Itu kan nggak masuk akal, saudara. Ya, kenapa kok pendeta bisa disantet? Kan lucu, saudara. Karena dia bersekutu dengan kuasa kegelapan. Nah, demikian juga dengan energi jingga ini. Ini adalah saat mulai sore hari, di mana kita harus memulai menjalani kehidupan dengan hati yang lebih tenang lagi. Kalau jam 12, biasanya kita kan banyak berinteraksi dengan orang. Betul nggak, saudara? Kita berinteraksi dengan orang, ada orang yang kelakuannya jengkel, ada orang yang, wah, kadangkala kita jadi malas menghadapi orang. Tapi sejak sore mulai repet-repet itu, ya itu sudah tidak boleh. Makanya Yesus mengatakan, jika kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Apa maksudnya Yesus ngomong begitu? Maksudnya agar orang itu bisa menyelaraskan dengan energi cahaya alam semesta, warna dari alam semesta. Dan bukan itu saja, Yesus mengatakan begitu karena agar supaya tidak ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Karena kalau sudah lewat 1 hari, orang ribut, yaitu kuasa kegelapan sudah yang ikut ambil bagian, saudara. Dia mulai ngomong di telinganya, dia ngomong di hatinya, dia ngomong di pikirannya, mempengaruhi kita, saudara. Dia berusaha untuk membuat kita jatuh. Ya, kita lihat next caption. Sekarang energi yang kelima. Yang kelima yaitu energi merah. Saat matahari terbenam, orang menyebutnya itu golden hour atau jam emas. Ya. Pergantian energi eksternal dan internal di dalam diri. Ya, mulai berganti dan memiliki dampak spiritual psikologi. Secara ilmiah menjadi perubahan hormonal dalam tubuh kita, diproduksinya hormon melatonin atau hormon tidur yang diperlukan tubuh dan saat kita itu istirahat. Nah, Tuhan itu baik, saudara, karena Dia memberkati kita. Dikatakan dalam kitab suci itu selagi kita tidur. Jadi rupa-rupanya ketika kita istirahat, itu Tuhan itu melihat kita. Saya ambil contoh misalnya, ketika kita jengkel sama anak kita saja, kita pukuli, kita cepretin, saudara, pantatnya. Tapi ketika kita tidur, kita melihat anak kita itu sambil nangis, saudara. Aduh nak, kamu kasihan amat ya, sampai begitu rupa. Itu sampai bisa menangis, saudara. Walaupun siang hari kita pukuli. Sama seperti Tuhan. Saat kita tidur, kita mengucapkan syukur kepada Dia. Ya, itu Tuhan akan melihat kita. Bahkan kitab suci mengatakan, ada malaikat-malaikat yang berkemah di sekitar orang-orang yang percaya. Jadi ketika kita tidur, kita betul-betul pasrah. Tuhan, saya pasrahkan diri saya. Kalau besok saya harus tidak bisa melihat mentari pagi, paling tidak waktu saya buka mata, saya melihat Yesus datang memeluk kita. Kita sampai di Samayim, saudara. Ya, yang penting
Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita lanjut. Di sini energi-energi negatif, entitas-entitas lain dapat dengan mudah memengaruhi kita. Kalau kita tidak berhenti sejenak untuk istirahat, inilah saat ma'arif banyak kuasa kegelapan yang mulai aktif, saudara. Di saat suasana ma'arif, makanya orang-orang dulu, saudara, orang-orang kuno itu suka mengatakan begini, nek maghrib jangan keluar, banyak setan. Pernah dengar kayak gitu? Ya, hampir semua, saudara. Karena aktivitas kuasa kegelapan itu mulai siap-siap. Mereka beraktivitas untuk menyesatkan manusia. Sehingga ada baiknya kita banyak berdoa kalau sudah seperti malam hari, seperti hari ini, jam ini, kita dekat dengan Tuhan. Tuhan, aku pasrahkan semua. Karena kalau kita itu tidak pasrah, kita seolah-olah mau melakukan sendiri. Tadi ada pujian, kalau kita angkat tangan, Bapak Yahweh turun tangan, saudara. Tapi kalau kita turun tangan, Bapak Yahweh angkat tangan, ya sudah, kamu kerjaan sendiri, terserah kamu, ya. Itu sebabnya kita harus ingat bahwa saat orang-orang Yahudi masuk dalam doa ma'arif, itulah kuasa-kuasa kegelapan mulai mengaktifkan diri. Kalau kita melihat seperti lalat, saudara, yang normal ya, lalat itu kalau siang mesti keluar semua. Tapi kalau sudah malam, nggak tahu kemana dia. Kadangkala kita bingung, di mana ya kalau malam hari kok nggak ada lalat? Kalau siang hari kok banyak sekali lalatnya, kemana ya? Karena aktivitas itu continue, berjalan terus, saudara. Seperti burung. Burung itu kalau sudah sore, bingung nggak, saudara? Ini kemana burung-burung ini? Nggak ada yang terbang. Mereka bersembunyi di mana? Namun sekalipun demikian, tetapi Bapak Yahweh terus memelihara burung-burung di udara. Nah, kadang manusia tidak seperti itu, saudara. Menjadikan siang jadi malam, malam jadi siang terus. Bila perlu kalau bisa tidak usah tidur. Kerja terus, kerja terus. Nanti giliran uangnya sudah dikumpulkan, buat bayar apa, saudara? Rumah sakit, ya, buat bayar dokter, buat beli obat, ya. Karena kerja tanpa henti, padahal di dalam kehidupan itu ada ritmenya, saudara. Ada saatnya kita bergerak, ada saatnya kita berhenti, ada saatnya kita istirahat, ada saatnya kita aktif dalam melakukan pekerjaan. Nah, orang kadangkala tidak peduli dengan siklus seperti itu. Tapi kita akan belajar, Tuhan ajarkan kita, saudara. Jangan terus kerja terus sampai lupa segalanya. Percuma, saudara, ngumpulin uang cuma buat pergi ke rumah sakit. Saudara uangnya banyak, pengen ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, kemana, cuma nonton rumah sakit, saudara. Kalau ditanya, kamu mau pergi kemana? Mau pergi ke Penang. Ngapain? Jalan-jalan, seperti tadi Pak Andre. Wah, itu enak sekali, jalan-jalan. Tapi kalau ditanya, mau ke Penang ngapain? Berobat. Ya percuma, saudara. Pergi jauh-jauh kok cuma nonton rumah sakit. Ya, itu sebabnya kita perlu menyelaraskan. Karena kalau kita melihat pelajaran ini, saudara, kita bisa tahu bahwa
Alam semesta itu juga memancarkan energi. Nah, kalau energinya itu sama dengan kita, itu akan terjadi sinkronisasi yang baik, ya. Kita lihat sekali lagi next caption. Yang keenam, energi warna nila adalah gerbang menuju perjalanan spiritual kita antara jam 19 sampai jam 22 sampai jam 10, ya. Disinilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam keheningan malam, untuk masuk lebih dalam lagi. Ayo, siapa yang jam-jam sekian itu masih kerja terus? Kerja sekali-sekali enggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus kerja kayak gitu, siangnya enggak istirahat, malamnya dipakai untuk kerja lagi, bobrok tubuh kita, saudara. Rusak tubuh kita, ya. Kita tidak bisa mempertahankan tubuh yang sehat. Ingat, saudara, malam hari jam 7 sampai jam 10 itu alam semesta memancarkan warna nila, memancarkan energi nila, ya. Nah, tiap-tiap warna itu kalau cocok, kita tahu, oh ini energinya jam sekian kayak begini, maka kita akan bisa memanfaatkan warna-warna itu. Jangan malah sebaliknya, ya kita tidak akan mendapatkan hasil. Tapi dengan kita itu tahu, saudara, kita akan mendapat inspirasi. Next caption, ya. Ini adalah awal dari inspirasi yang tiba-tiba muncul untuk menyelesaikan masalah. Itu sebabnya energi nila ini jangan diisi dengan pertengkaran saat kita mau tidur. Ya, saat kita mau istirahat itu tidak boleh bertengkar, saudara. Kalau ada pertengkaran, itu akan merusak alam roh kita. Jadi usahakan kalau malam hari kita berdamai dengan siapa saja, inspirasi itu akan muncul dengan sendirinya. Saya menyelesaikan masalah ini kok tidak bisa selesai. Otak itu rasa cumpleng, ya, tidak bisa ada jalan keluar. Gimana? Tapi dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, malam-malam sambil bersyukur kepada Bapa Yahweh yang sudah menyelamatkan kita, memberikan damai sejahtera, maka muncullah inspirasi-inspirasi baru. Kadangkala kita duduk seperti ini, langsung dapat inspirasi. Makanya kalau saya, saudara, mau kemanapun saya pegang HP, terserah orang mau ngomong apa, ya. Tapi begitu ada inspirasi langsung saya ketik, saya tulis. Saya sering sekali mendapatkan hal seperti itu. Bahkan di kamar mandi pun saya bisa mendapatkan ilham. Oh, nanti kamu bicara ini, nanti kamu bicara ini, ngomongnya kayak begini. Nah, itu Tuhan kasih tahu semua sama saya, ya. Karena apa? Saya menyadari bahwa inspirasi itu kadangkala kalau sudah datang kita tidak merespon, hilang, saudara. Sampai saya bingung, tadi saya dapat apa ya? Hilang, saudara. Dulu saya pernah, ya, HP saya geletak, saya dapat inspirasi, saya pikir gampang, saya ingatlah. Begitu saya sudah mendekati HP, tak tulis, tadi apa ya? Lupa semua. Kayak lost memory, betul-betul hilang sama sekali. Makanya kalau kita mendapat inspirasi baru, apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu tantangan hidup, pokoknya setiap tantangan apapun, berserahlah kepada Tuhan. Yakin bahwa inspirasi itu masuk ke dalam diri kita,
tinggal kita catat. Ada HP ya kita catat HP, ada kertas ya kita catat kertas. Ya, next caption. Nah, sekarang saya ajak saudara ya untuk membaca. Energi nilai ini harus diisi dengan ketenangan jiwa, introspeksi kepada Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu membaca ayat ini. Ya, satu persatu ya. Kita akan baca terlebih dahulu kitab Tehillim pasal 16 ayat 7 yang warnanya kuning. Ya, kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Nah, Daud mendapatkan pengajaran-pengajaran yang baru itu di waktu malam, saudara. Saudara bisa bayangkan, pekerjaan Daud itu sibuk sekali. Tapi malam hari kok bisa ya seperti itu? Aneh sekali. Bahkan Daud kadang bangun. Coba saudara baca Tehillim 119 ayat 55 yang berwarna putih yang kedua, yaitu 1, 2, 3. Mengingat namamu pada waktu apa? Malam hari. Waktu siang Daud bisa saja banyak berurusan dengan penjahat, bisa berurusan dengan musuh, tetapi malam hari dia bisa tenang, dia bisa ingat akan nama Yahweh. Dan ketahuilah saudara, bersyukurlah kita sudah memiliki Tuhan yang bernama Yahweh itu kuat kali ya. Jadi kita jangan sampai melupakan namanya. Sekalipun banyak orang mencoba untuk mempengaruhi, jangan mau. Ya, ingat pada waktu malam hari berdoalah. Ya, banyak merenungkan firman. Sekarang yang ketiga, ya kita lihat Tehillim 119 ayat 62. Ayo kita baca lagi. 1, 2, 3. Nah, pada waktu malam dia bangun. Berarti sebelumnya dia tidur gak, saudara? Tidur. Tidur tengah malam dia bisa bangun. Dia bisa berdoa. Ya, jadi di tengah malam itu dia mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu menyatakan bahwa alam semesta itu sedang betul-betul terbuka, saudara. Betul-betul terbuka. Sekarang kita lihat Tehillim 119 ayat 48 yang terakhir. 1, 2, 3. Nah, mataku terjaga sebelum jaga malam. Itu maksudnya jaga malam itu pergantian waktu jaga antara malam dengan pagi, ya. Makanya seperti apa namanya yang disebut ayam berkokok itu kurang tepat, saudara. Itu waktu pergantian jaga malam, ya. Pada waktu pagi itu juga dibunyikan suara shofar. Ya, jadi mataku terjaga sebelum jaga malam itu artinya dia bangun pada waktu malam. Dia merenungkan, saya hari ini sudah melakukan tugas apa? Saya hari ini melakukan apa? Apakah saya menyenangkan hati Tuhan kira-kira? Kalau tidak, ya saya mohon ampun Tuhan. Beresi kehidupan saya. Kira-kira begitu, saudara. Ya. Sekarang next caption. Nah, sekarang kita melihat yang ketujuh, yang terakhir, yaitu energi ungu. Energi ungu, semesta, waktu membuka koneksi dengan alam bawah sadar, diri kita dimulai pukul 22 sampai pukul 2. Jadi jam 10 malam sampai jam 2
pagi. Nah itu kalau doa itu sedang berat-beratnya saudara, sedang ngantuk-ngantuknya. Padahal orang yang mengantuk itu ada di gelombang theta. Alam semesta juga begitu. Kalau kita ukur gelombangnya sama gelombang theta. Kita bisa nembus, ya, bukan terkendala ketutup seolah-olah seperti langit tembaga. Tapi tembus doa kita. Makanya saya mengatakan hukum loa harus dilakukan pada tengah malam. Ya. Saya mengatakan antara jam 10 sampai jam 4 kira-kira. Saya ngomong begitu ya. Walaupun di sini tercatat jam 2, tapi jam 4 masih oke lah. Karena pergantian waktunya belum pagi betul. Ya, saudara. Kita lihat next question. Energi ketuhanan itu mengalir, memberkati, memulihkan, dan memberi pencerahan hubungan kita dengan kasih Tuhan. Ada ayat yang mengatakan, ketika kita tidur, Tuhan memberkati kita. Yang saya maksud kata memberkati itu tidak harus materi, saudara ya, tetapi ada banyak hal. Di mana kita yang pikirannya cumpleng, nggak bisa mikir, tahu-tahu mendapat inspirasi, tahu-tahu mendapatkan mimpi yang baik-baik. Itu karena apa? Tuhan memberkati orang pada waktu sedang tidur. Ya, ya next caption. Ya sekarang kita baca lagi, saudara. Tehillim atau Mazmur 127 ayat 2. Coba kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Nah, dia akan menganugerahkan saat kita tidur. Ya, pada saat kita tidur itu Tuhan memberkati kita. Jadi tidak ada waktu untuk kita menghujat Tuhan atau kecewa dengan Tuhan. Lawang tiap hari itu Tuhan selalu memberkati kita kok. Tuhan selalu menolong kita kok. Ya, kenapa kita mesti kecewa dengan Tuhan? Tapi nyatanya ya banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Ya, sering kali saya mendapatkan WA lalu mengatakan, Pak Lukas, saya kecewa berat dengan Tuhan. Saya mikir, lah kalau sama Tuhan saja bisa kecewa, apalagi sama saya. Pasti akan kecewa berat, saudara. Dan saya katakan, kamu kecewa, jangan berharap kedatangan mujizat. Tidak mungkin. Lombok kamu pergi ke Amerika, tetap kamu kecewa di sana. Karena kekecewaan satu akan disambung dengan kekecewaan yang lain. Terus menerus kecewa dengan Tuhan. Ya. Lalu kapan kamu mendapatkan mujizat? Kapan kamu mendapatkan anugerah kalau kamu kecewa dengan Dia? Ya, saudara. Sekarang kita akan lihat yang terakhir. Nah, waktu spiritualitas tertinggi dengan malaikat-malaikat serta terbukanya alam roh tanpa adanya batasan waktu adalah jam 2 sampai jam 4. Makanya tadi saya mengatakan ya, jam 10 sampai jam 4 pagi itu waktu yang paling hebat, saudara. Bahkan waktu yang hebat ini juga dipakai oleh orang-orang yang menggunakan kuasa kegelapan atau santet. Mereka pakai itu, saudara. Selalu pada jam-jam itu. Maka waspadalah pada jam-jam itu. Kita minta pembentengan Tuhan. Justru yang membatasi kita itu adalah keegoisan dan beban kita. Kita tidur tapi hatinya masih tertekan sesuatu. Bagaimana mujizat bisa muncul? Kalau kita membenci seseorang, sebetulnya saya katakan kita sedang menyakiti diri kita sendiri.
Kita membenci orang lain itu sama saja sedang melukai diri kita. Jadi jangan kita membenci orang lain. Ya, kalau mau benci, bencilah setan, saudara, karena dia yang sering mempengaruhi manusia. Tetapi kalau Tuhan, dia tidak memberikan sesuatu tekanan kepada manusia, tetapi sebaliknya dia memberikan anugerah yang besar. Amin, saudara. Ya, dengan demikian maka kita tahu bahwa kehidupan kita bersama dengan Bapa Yahweh yang ada itu hanya keuntungan belaka, saudara. Hanya keuntungan belaka. Energi-energi yang baik dia berikan kepada kita. Tergantung kita. Kita mau meresponi dengan energi yang baik atau tidak baik. Tapi yang jelas saya katakan, Bapa Yahweh tidak pernah punya kesalahan. Yang ada kesalahan itu diri kita. Pasti ada something wrong terhadap diri kita. Kenapa kok bisa begini? Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa mengerti dengan terpancarnya 7 energi yang ada di alam semesta untuk Bapak Ibu sekalian. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa Yahweh. Oleh anugerah dan kemurahan dari Bapa, kami bersama-sama telah mendengarkan firman. Biarlah Tuhan kami bersama boleh menerapkan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Atau pengumumannya masih sama? Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Halo adik-adik hebat. Yuk bersama-sama datang ke fellowship anak yang akan diadakan di Merbabu Park Kopeng. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Kamis 25 Desember 2025 dengan tema Step by Step with Yeshua. Biaya 50.000 per orang, sudah termasuk snack, makan siang, transportasi, dan tiket masuk. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 23 November sampai 7 Desember 2025 di guru kelas masing-masing. Pembayaran dilakukan maksimal pada tanggal 20 Desember 2025. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Nugroho di nomor 0821 3475 0309. Kami tunggu kehadiran adik-adik semua, dan mari terus melangkah dalam kasih Yeshua. Mari bersama-sama kita gerakkan kembali doa rantai bagi seluruh jemaat dan pelayan Tuhan dari semua divisi. Doa rantai akan dimulai pada bulan Desember setiap hari Selasa pukul 6 pagi setelah doa pagi sampai pukul 12 siang dan bertempat di atas kantor kehilat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk ikut serta, dapat mendaftar di kantor kehilat atau dapat menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau update news selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, ini masih ada 10 menit kita menyanyi satu pujian. Saya minta tim musik naik ke atas. Mari kita memuji Bapa Yahweh. Ya, kita masih ada waktu 10 menit.
Kita menyanyi, ku memujimu, ku menyembahmu. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu, sebab Yahweh baik kepadaku. Yahweh ku cintakan. Haleluya. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu, sebab Yahweh baik kepadaku. Yahweh ku cintakan. Sekali lagi, haleluya. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu, sebab Yahweh baik kepadaku. Yahweh ku cintakan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, coba kita renungkan sejenak. Terima kasih. Adakah kita pada waktu malam kita bersyukur kepada Bapa Yahweh? Adakah energi-energi kita buang sia-sia dengan energi negatif? Ataukah kita selaraskan dengan energi alam semesta sehingga Tuhan memberkati kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin saat ini hatimu mengalami sesuatu. Mulailah kembali kepada Tuhan dan nyatakan kuasa-Nya. Saudara berkata, Tuhan, aku mau mendekatkan diri kepadamu. Percayalah, Bapa Yahweh pasti memberkati saudara dengan berkat yang berlimpah. Kita memuji ini 2 kali lagi. Haleluya. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu, sebab Yahweh baik kepadaku. Yahweh ku cintakan. Sekali lagi, haleluya. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu, sebab Yahweh baik kepadaku. Yahweh ku cintakan. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan daftar-Mu, dan sekarang kami ingin belajar untuk menyelaraskan hati kami dengan energi alam semesta, sehingga hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala apa yang menjadi pergumulan kami, Engkaulah yang akan menjawabnya. Kami percaya Bapa, Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing.
Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada hari-hari ibadah berikutnya, sehingga kami punya hubungan semakin hari semakin indah di mata-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberkati dan memberikan damai sejahtera. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareke Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Ken yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amen. Ken yehirotso. Baruk ata Paer Ufaruk ata Besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripit nika ufri atmatka ufri fahemteka sekar ala pkw esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umisyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes, Kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarekeka, Yishmereka, Yevareka. Yair Yahweh, Bana eleka, Vikuneka. Yevarekeka, Yishmereka, Yevareka. Isa Yahweh, Bana eleka, Vikuneka. Hashem leka, shalom, shalom. Hashem leka, shalom, shalom. Yevarekeka, Yishmereka, Yevarekeka. Selamat malam, selamat pulang. Bapa Yahweh selalu memberkati kita semua. Haleluya! Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.